Senantiasa kami boleh bersyukur atas kasih dan rahmat Tuhan dalam hidup kami, atas pemeliharaan-Mu hingga hari ini. Kami boleh bernafas, kami boleh beraktivitas, kami boleh bersyukur dan berterima kasih, boleh memuji, menyembah Engkau. Dan Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami, yang selalu mengingat Tuhan dalam setiap apa yang kami buat. Terima kasih atas semua yang Kau berikan bagi bumi. Terima kasih atas hujan yang Kau curahkan ketika bumi panas-panasnya. Terima kasih atas berkat baik kehidupan, kecukupan dalam segala hal dalam hidup kami, terlebih kecukupan rohani, jasmani, kebaikan Tuhan yang selalu memelihara hidup kami dalam kekuatan melalui semua badai hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus selalu terangi hati dan jiwa kami untuk mengerti memahami firman-Mu. Amin. Siang hari ini kita mau membaca Alkitab kembali atau menjelang sore, terambil dari 2 Raja-Raja 23 ayat 36 hingga dengan 2 Raja-Raja 24 ayat 1 hingga dengan ayat ke-7, karena sambungan dengan perikop judul yang sama. Perikopnya adalah Yoyakim Raja Yehuda. Terdapat juga di kitab 2 Tawari 36 ayat 5 sampai 8 yang berbunyi demikian. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zebuda binti Pedaya dari Rumah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Dalam zamannya majulah berperang Nebukadnezar Raja Babel, lalu Yoyakim jadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya. Tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Sungguh hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa Manasye setimpal dengan segala yang dilakukannya, dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah, dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Selebihnya dari riwayat Yoyakim dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Yoyakim mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Yoyakin anaknya menjadi raja menggantikan dia. Raja Mesir tidak lagi berperang keluar dari negerinya, sebab Raja Babel telah merebut segala yang termasuk wilayah Raja Mesir, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Eufrat. Ayat 3, saudara-saudara, kita lihat sama seperti yang terjadi sekarang ya saudara-saudara. Dan sampai ayat keempat, siapa yang menumpahkan orang-orang yang tidak bersalah di Yerusalem, penuh dengan darah orang-orang tidak bersalah, Tuhan tidak akan mengampuni seperti yang dilakukan Hamas kepada bangsa Israel. Karena saat itu sedang damai-damai dan baik-baiknya, tiba-tiba diserang tanggal 7 Oktober ya saudara-saudara. Jadi kita akan lihat siapa yang berperang melawan Israel pasti akan hancur dan musnah. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya kepada bangsa ini dari zaman sejarah, prasejarah, karena Tuhan sudah berjanji kepada bangsa ini bahwa di mana orang yang mengutuk Israel akan terkutuk, orang yang membenci Israel akan dibenci, bahkan bisa hancur. Saudara, jangan coba-coba main-main sama Tuhan, karena Tuhan Allah Israel itu bukan Tuhan yang odong-odong, omon-omon, Tuhan yang palsu, tapi dia benar-benar ada dan hidup. Terima kasih Bapa di surga, apa yang kami dengar dan baca akan menjadi kesaksian bagi kami bahwa Israel tidak bisa dikalahkan kecuali Engkau yang akan menghancurkan mereka. Tetapi saya tidak pernah, Tuhan, ataupun kami semua tidak pernah mendapatkan bangsa Israel itu hancur sampai habis, karena Tuhan tetap membangunkan mereka sampai pun tulang-tulang kering mereka telah hancur, tetapi Tuhan membangkitkan mereka kembali. Itulah betapa mengerikannya dunia ini jika benar-benar berani melawan Israel, di mana Tuhan sendiri yang telah berperang melawan mereka, dan Tuhan yang memenangkan mereka dari musuh-musuh mereka. Karena Tuhan selalu menyertai, memberkati mereka sampai hari ini. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sanggup melawan kekuasaan Tuhan bagi bangsa ini. Terlebih kami yang mengasihi Israel juga, kami mendoakan mereka setiap saat, dan kepada musuh-musuh mereka apapun yang terjadi saat ini, peperangan yang begitu mengerikan karena dahsyatnya bangsa ini, bahwa
Semakin dunia membenci Israel, semakin kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi bangsa ini. Semakin musuh-musuh Israel menyerang mereka, semakin hancur mereka di dunia ini. Ya Tuhan, Engkau sungguh ya dan amin. Engkau ada bagi bangsa Israel dan orang-orang yang mencintai Israel. Karena Tuhan berjanji tidak akan pernah lalai menepati janjinya, sehingga semua orang tahu kemuliaan-Mu yang akan datang dari Sion, dari bangsa Israel, di mana kami semua nantinya akan melihat kemuliaan-Mu yang datang dari surga untuk kemuliaan bagi seluruh bangsa dan semua orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, Kaulah Mesias yang hidup yang masih bangsa Israel. Zethevave, Yahweh, Jehovah yang kami kenal, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah penyembuh, penyelamat, dan pembangkit iman. Amin. Terima kasih Tuhan, biarlah kuat kuasa-Mu terus menyertai bangsa Israel, bangsa-bangsa di seluruh dunia yang mengasihi Israel, dan semua bangsa yang mencintai kedamaian dan hidup bukannya suka meneror tetapi orang lain disalahkan, yang duluan membuat masalah tetapi orang yang lain disalahkan. Berhentilah berbuat jahat, bertobatlah, karena kamu semua akan melihat siapa Mesias dari surga yang akan datang membela bangsa Israel, baik dalam roh, baik dalam fakta, dan kelak Yesus Kristuslah yang akan datang membawa ke-12 suku Israel ke dalam tempat perhentian dan mereka semua diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya. God bless you. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Jadi saudara-saudara, jangan coba main-main dengan Tuhan. Mau menghajar Israel, Anda sendiri belum apa-apa dibandingkan dengan Firaun zaman dulu ataupun siapa-siapa yang ingin menghancurkan Israel. Karena zaman sekarang pun orang yang membenci Israel semuanya akan terkutuk dan hancur seperti mereka mengutuk Israel. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore.